Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap selalu sehat dan penuh semangat ya. Hari ini karena minggu yang lalu kita sudah melakukan tes evaluasi, saya juga ingin mengetahui sejauh mana kemampuan teman-teman dalam menyelesaikan atau menerima apa yang sudah disampaikan dalam beberapa kali pertemuan. Maka minggu kemarin kita sudah melakukan evaluasi untuk tengah semester. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk membantu menjelaskan. Mungkin pada tugas atau evaluasi kemarin teman-teman menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Hari ini kembali saya akan coba bahas satu persatu dari soal yang kemarin untuk pembelajaran nanti. Jadi jika saya mengeluarkan soal dalam bentuk yang sama, teman-teman bisa menyelesaikannya tanpa mengalami kesalahan yang kedua kali. Oke, sudah siap ya teman-teman ya? Video ini harus ditonton sampai selesai karena nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu yang baru atau sesuatu yang baru yang mungkin saja nanti bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama adalah yang tidak termasuk ke dalam tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Kemarin udah kita bahas ya, tanda pengenal itu ada 5, yaitu umum, satuan, jabatan, kecakapan, dan kehormatan. Jadi di sini yang bukan termasuk ke dalam tanda pengenal adalah D ya, pelantikan ya, karena tanda pelantikan termasuk ke dalam tanda pengenal umum. Kemudian yang nomor 2, untuk organisasi pandu dunia itu bernama apa teman-teman? Iya, teman-teman pasti udah tahu ya, ini jawabannya adalah WOSM, World Organization of the Scout Movement ya. Kemudian selanjutnya ini nomor 3, tanda jabatan yang digunakan oleh pemimpin regu, pemimpin barung atau pemimpin sangga, semua menggunakan tanda jabatan. Di mana pakainya? Di bawah saku sebelah kanan ya teman-teman. Di sini dipasang untuk tanda pengenal pimpinan regu, pimpinan barung atau pimpinan sangga itu bergaris 2. Cuma bedanya kalau siaga strip 2 berwarna hijau, kemudian kalau penggalang strip 2 berwarna merah, kalau penegak strip 2 berwarna kuning ya. Selalu diingat ya teman-teman, siaga itu warna dasar warna kiasan yang digunakan adalah hijau, kemudian untuk penggalang warna kiasan yang digunakan adalah merah, dan juga untuk penegak warna kiasan yang digunakan berwarna kuning. Jadi semua atribut yang dikenakan untuk siaga akan berwarna hijau, SKU-nya, kemudian tali kurnya ya, kemudian TKK-nya, tanda-tanda pengenal lainnya juga berwarna kiasan hijau. Kemudian untuk penggalang sama, berwarna merah. Kemudian untuk penegak berwarna kuning. Jadi mudah sekali membedakannya. Selanjutnya nomor 4, tanda satuan regu atau sangga dipasang di mana? Nah, kalau untuk regu itu biasanya kan kalau regu itu biasanya diambil dari nama hewan dan nama bunga ya. Kalau untuk sangga itu ada perintis, pendobrak, pencoba, pelaksana ya. Kemudian satu lagi apa? Perintis, pelaksana ya, perintis, penegas, pendobrak, pencoba, pelaksana. Nah, tandanya dipasang di mana teman-teman? Sama, semua tanda regu ataupun tanda barung itu dipasang di lengan sebelah kiri ya. Di lengan sebelah kiri biasanya di bawah TKU ya. Kalau siaga dan penggalang TKU-nya kan dipasang di sebelah kiri juga. Tapi kalau untuk penegak, kemudian untuk pandega dipasangnya di bahu. Ya, nanti akan saya jelaskan kenapa kok pasangnya di lengan, kenapa pasangnya di bahu ya. Karena kalau untuk siaga dan penggalang itu biasanya kita masih dipegang nih sama pembinanya ya. Untuk siaga itu 90%-nya semua pembinanya, ayah bundanya, pak cik bu ciknya yang membantu melakukan aktivitas. Kalau untuk penggalang sudah 50-50, 50%. Jadi kalian mengerjakan tugas sendiri, pembina mengawasi dengan memberikan bimbingan. Kemudian kalau untuk penegak dan pandega karena dianggap sudah dewasa, mereka diberikan beban di bahunya. Jadi TKU-nya dipasangkanlah di bahu agar bisa menjalani semua apa yang sudah diputuskan menjadi tanggung jawabnya pribadi. Walaupun pembina tetap
turun untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta mempertanggungjawabkan apa yang sudah diputuskan oleh kakak-kakak penegak tersebut, ya. Kemudian nomor 5, TKU termasuk ke dalam tanda pengenal apa? Nah, TKU ini apa? Termasuk tanda pengenal apa? TKU itu kan tanda kecakapan umum, ya. Tanda kecakapan umum sudah jelas, tanda kecakapan, ya. Tanda pengenal tadi ada 5, kembali lagi umum, satuan, jabatan, kecakapan dan kehormatan. Jadi untuk TKU adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan ada 2, kecakapan khusus dan kecakapan umum, ya. Kalau lupa bisa dilihat lagi video-video yang sebelumnya. Kemudian nomor 6, peringatan hari lahir Badan POL diperingati sebagai Hari Pandu Dunia, diperingati setiap tanggal berapa? Nah, ini kita belum lama, kita baru saja memperingati Hari Pandu Dunia, yaitu pada tanggal 22 Februari. Oke, ini saya yakin teman-teman pasti nggak lupa ya. Kemudian nomor 7, pada isyarat semapur huruf yang membentuk sudut 180 derajat. Berarti seperti ini ya, 180 derajat atau seperti ini ya, diluruskan. Berarti adalah huruf R. Kalau yang ke atas adalah huruf D. Nah, bisa dilihat lagi di materi semapurnya. Pencipta lagu Himne Pramuka. Himne Pramuka atau Satya Dharma Pramuka diciptakan oleh H. Mutahar. Kemudian pada Morse strip titik berarti huruf strip titik. Strip titik adalah huruf Z ya teman-teman ya. Nomor 10, mabicap dikepalai oleh seorang. Nah ini struktur organisasi dalam gerakan pramuka dimulai dari atas adalah Mabinas, dikepalai biasanya oleh seorang presiden, kemudian Mabida oleh gubernur, Mabicap oleh siapa? Wali kota atau bupati ya. Jadi yang mengepalai untuk Mabicap biasanya adalah seorang wali kota atau seorang bupati. Kemudian berikut ini termasuk ke dalam jenis-jenis simpul, kecuali apa? Di sini ada simpul pangkal, simpul mati, simpul palang, simpul jangkar. Tentunya yang bukan termasuk simpul adalah palang, karena palang adalah ikatan. Nomor 12, simpul yang digunakan untuk mengawali ya, yang mengawali namanya saja sudah mengawali, berarti simpul pangkal. Di nomor 13, teknik melakukan pertolongan pertama gawat darurat khususnya pada patah tulang menggunakan 2 buah papan. Nah teman-teman pernah nggak nih melakukan seperti ini ya? Jika atau mungkin melihat ada yang kejadian kecelakaan, kemudian disanggah oleh papan-papan, itu adalah teknik pembidaian teman-teman ya. Kalau tidak ada papan atau apa saja, kita bisa menggunakan benda lain yang keras yang kira-kira bisa untuk menopang supaya lukanya atau retaknya atau patahnya tidak mudah bergeser ya. Itu adalah teknik pembidaian. Kemudian selanjutnya nomor 14, TKK berbentuk segi 5 disebut tingkat apa teman-teman? Nah, ini adalah bentuk-bentuk TKK. Bentuk TKK itu ada 3, yaitu TKK tingkat purwa, madya, dan utama. Purwa bentuknya lingkaran, kemudian madya itu bentuknya persegi, dan utama berbentuk segi 5. Jadi kalau yang segi 5 adalah TKK tingkat utama ya teman-teman. Tentu kembali lagi ke tadi, bedanya dengan siaga, penggalang, dan penegak adalah di warna listnya. Warna listnya ya, kalau yang siaga tentunya listnya berwarna hijau, penggalang berwarna merah, kemudian penegak berwarna kuning. Nah, untuk TKK ada lagi nanti penjabarannya untuk bidang-bidangnya ya, ada 5 warna dasar TKK. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Kemudian untuk TKK bidang agama, mental, dan spiritual, contohnya apa, kecuali apa? Ya, ini ada menabung termasuk ya teman-teman, karena itu adalah pembentukan mental. Kemudian muazin ya, itu adalah agama, pembaca Quran juga agama. Yang bukan adalah pengaman kampung, karena pengaman kampung itu di bidang sosial. Nomor 17, arti huruf tersebut secara berurutan dalam sandi Morse. Huruf yang pertama adalah strip titik 3, itu artinya B. Kemudian strip titik-titik itu Z. Kemudian titik strip titik-titik itu L. Kemudian yang terakhir adalah titik-titik strip itu adalah U. Jadi jawaban yang benar adalah huruf C. Kemudian nomor 18-nya, pramuka terbaik adalah pramuka yang mampu menjalankan kode kehormatannya dimanapun dan kapanpun. Yang merupakan kode janji penggalang atau penegak adalah ya kode janji ya teman-teman. Kalau kode janji untuk siaga itu Dwi Satya yang artinya 2 janji. Kalau untuk penggalang dan penegak adalah Tri Satya artinya 3 janji. Bedanya untuk
kode kehormatan atau kode janji siaga penggalang dan penegak adalah di kalimat mempersiapkan diri membangun masyarakat itu untuk penggalang, tapi kalau untuk penegak, pandega, dan pramuka dewasa lainnya itu adalah ikut serta membangun masyarakat. Sudah jelas bedanya ya. Kalau penggalang karena ramu, rakit, terap, diramu, dirakit, menerapkan. Jadi kalau di penegak dan di atasnya lagi itu adalah ikut serta. Jadi kita harus ikut serta dalam membangun masyarakat. Kemudian SK yang mengatur tentang lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah bayangan tunas kelapa, diatur oleh SK nomor 06 Kuartet Nasional tahun 1972. Kemudian nomor 20 berikut tanda kecakapan umum tingkat siaga. Siaga itu apa aja tingkatannya? Mula, dimulakan, kemudian bantu, dan ditata. Jadi mula, bantu, dan tata. Itu teman-teman untuk evaluasi yang kemarin yang sudah kita kerjakan, nanti dipelajari lagi. Mudah-mudahan ini akan menjadi sedikit bekal buat teman-teman, terutama untuk yang penegak. Jika nanti bisa untuk turun bantu melatih, kalau kita sudah bisa melakukan tatap muka langsung, teman-teman bisa mengabdikan atau bisa menyampaikan sedikit ilmu yang teman-teman miliki kepada adik-adik di bawahnya, supaya teman-teman ilmunya berkah dan bermanfaat. Tentunya orang yang hebat bukan orang yang memiliki segalanya, tetapi orang yang bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Mudah-mudahan saya mendoakan teman-teman bisa menjadi generasi-generasi yang sukses, yang berakhlak baik, yang patuh dan taat kepada kedua orang tua, dan juga takut kepada Allah. Karena kalau kita sudah memiliki dasar dan landasan yang kuat seperti kokohnya akar pohon kelapa, maka insya Allah teman-teman akan bisa beradaptasi dimanapun dan kapanpun. Insya Allah selalu berada di jalan yang lurus. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik, bertemanlah dengan teman-teman yang soleh, sehingga teman-teman akan bisa belajar banyak darinya. Jangan lupa tetap, meskipun dari rumah saja, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga orang-orang di sekitar kalian, karena mungkin bagi kalian yang sehat fisiknya, kalian tidak akan merasa apabila kalian tertular oleh COVID ini, kalian mungkin tidak akan merasakan dampak yang begitu berarti. Mungkin kalian akan tetap bisa melakukan aktivitas, akan tetapi bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit atau penyakit bawaan atau umurnya sudah lanjut, ini yang teman-teman harus waspadai, karena mereka akan merasakan sakit yang begitu luar biasa, dan itu yang harus kita jaga. Kita hindari kerumunan, hindari bersentuhan dengan orang lain, kemudian sering-sering cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan juga hati yang bahagia. Hindari penyakit hati, jangan iri, jangan dengki, bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Itu saja, terima kasih. Insya Allah minggu depan kita tetap ketemu lagi, tetap semangat meskipun dari rumah saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kita sama-sama belajar. Sedikit-sedikit kita belajar, insya Allah akan menjadi bukit, menjadi bekal yang berarti buat hidup kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.